Ini bicara mengenai kebudayaan, kan lo menggunakan kata di luar gitu ya. Kemarin gue membaca sebuah postingan gitu ya, yang menurut gue ketampar. Eh, Kayaknya yang membuat postingan ini financial expert di luar negeri deh ya. Dia bahas gini, Wet. Lo pernah have you ever wondered gitu kenapa bangsa Yahudi, Jewish people itu kaya-kaya dan boleh dibilang mereka saat ini menguasai pergerakan ekonomi dunia, ya kan? Yang gue tahu waktu gue jalan-jalan ke New York dan gue main teater, gue diceritain tuh sama teman gue yang kerja di teater, dia bilang ini, gedung-gedung teater dan theater owners itu rata-rata Jewish people. Terus postingan ini bahas, have you ever wondered why is that? Sementara populasi bangsa Yahudi di dunia itu cuman less than 10%. Terus dia breakdown, this is why. Dan menurut aku bagus, kita bisa sama-sama belajar. Karena Jewish people itu they understand intergenerational wealth. Jadi mereka itu katanya ya, kerja ngumpulin duit bukan cuman mikirin untuk kekayaan generasi gue aja sekarang. Tapi mereka itu kerja ngumpulin duit buat mereka pass on ke generasi di bawah-bawah mereka. Jewish people also terus gini, kalau anak-anak mereka kawin, mereka nggak kasih tuh cincin berlian, mobil, nggak. Yang mereka kasih uang cash, rumah untuk modal. Lu mau memulai rumah tangga baru, gue kasih modal. Gitu. Terus mereka juga mendidik bahwa community. Lu kalau mau maju itu nggak bisa sendirian. Lo itu kalau mau maju harus ada support system yang jelas. Itu mereka itu hidup dengan mindset yang sangat sederhana karena yang dipikirin itu masa depan, nggak cuman sekarang aja, dapat sekarang, beli sekarang, pakai sekarang, selesai. Begini, oh interesting ya, interesting. Ini sebenarnya to make it more subtle and general, ini juga terjadi di bangsa di Cina Totok. Peranakan tuh juga begitu, atau keluarga-keluarga Chinese yang memang masih memegang teguh budayanya mereka. Bisa dibilang tuh kayak istilahnya tough love. Ya, tough love itu adalah sesuatu yang kerap diomongin sama teman-teman gue yang anaknya konglomerat. Tapi konglomeratnya yang merintis ya, bukan pewaris. Tough love-nya parah menurut gue. Kayak satu, ya you have to earn apa yang lo mau. Terus abis itu lo harus kerja keras. Terus tadi itu masalah kayak, oke, gue kasih lo modal, tapi lo puterin uang itu. Ya, bahkan kadang-kadang sampai to the extreme side, kayak mereka kadang-kadang suka nggak dipuji. Gitu. Terus komunitas itu juga sangat penting sekali. Kadang-kadang kan makanya mereka benar-benar mensupport lingkungannya dulu. Untuk bisa tumbuh bersama dulu gitu. Jadi menurut gue ya it's a good lesson, bagus menurut gue. Dan itu adalah satu hal yang sepertinya juga bisa kita coba terapkan dalam hidup kita. Gitu sih. Dan gue cuma mau menambahkan ini. Dan mereka juga ya sebagai kan jangan gini, enak ya jadi anak-anaknya mereka kawin, dapat warisan, orang tuanya sudah mempersiapkan intergenerational wealth gitu. Tapi lu juga punya kewajiban loh untuk memelihara itu and pass that on ke yang ada di bawah loh. Jadi jangan berfoya-foya di lu terus udah selesai sampai di situ, you know? Ngomongin soal warisan, lu pernah nonton satu film di Netflix judulnya To Do List nggak? To Do List ya? Belum. Iya, belum. Bagus deh. Gue correct me if I'm wrong ya guys ya, kayaknya To Do List sih judulnya. Yang main perempuan cantik banget, gue lupa lagi, gue kan nggak tahu ya bintang film. Kenapa gue bilang film ini bagus dan nyambung sama obrolan lo tadi? Jadi si The Life List, bukan To Do List, Life List. Jadi gue udah nonton. itu menurut gue bagus banget.
Life list ini isinya adalah tentang kakak beradik 3 orang kalau gue nggak salah. Laura Yang, Dern. hah? Yang jadi ibunya kalau nggak salah Laura Dern. Iya, gue nggak tahu. Terus kemudian ibunya meninggal, gitu ya. Ibunya sama bapaknya divorce, ibunya meninggal. Apparently, ibunya ini adalah pengusaha sukses sekali, punya sebuah perusahaan kosmetik atau beauty yang sangat sukses dan dirun sama menantunya malah, gitu ya. Anak yang paling kecil si perempuan ini di situ jadi marketing manager, gitu ya. Terus kemudian pada saat ibunya ternyata ibunya kena cancer dan akhirnya meninggal. Dibacain lah kemudian warisan mereka. Si anak kaget, anak perempuan satu-satunya paling kecil, kaget ketika dia pertama kali adalah di warisan tersebut dia dikeluarkan dari perusahaan. Dia dikeluarkan dari perusahaan. Yang kedua adalah dia tidak dapat warisan. Instead, dia cuma dapat kumpulan surat berupa video yang isinya adalah to-do list yang harus dia kerjakan dalam hidupnya. Lo kebayang gak sih perasaannya kayak apa tuh anak perempuan paling kecil? Anak perempuan paling kecil gitu. Gila, gue nggak dikasih warisan sama ibu gue. Dan dia memang harus menyelesaikan beberapa tugas-tugas dalam hidup ini based on to-do list-nya dia, wish list-nya dia waktu kecil. Dan paling disayang pula. Logikanya adalah gue harus dapat yang paling banyak nih, ternyata enggak. Singkat cerita, pelajarannya adalah gini. Ternyata si ibu itu menginginkan anak ini untuk tidak jadi anak manja. Lo anak paling kecil, lo cantik banget, lo disukai banyak orang, tapi lo masih terlalu muda. Gue nggak mau lo kemudian tiba-tiba bergelimang harta, terus lo jadi nggak belajar soal hidup. Ibunya berusaha untuk membentuk karakternya dia, karena gue yakin ya, di situ tuh ada ini yang cukup ngena ke ibu-ibu lain, bahwa pasti ibu itu khawatir, ini anak nanti gimana dewasanya kalau dia nggak belajar soal kehidupan. Jadi si ibu tuh kayak kasih tutorial gitu, bukan tutorial, perintah, kayak assignment. Assignment 1 ada suratnya, putar videonya. Terus ibunya ngomong. Assignment 2 apa-apa dan sebagainya gitu. Terus gue cuma mikir gini, gila keren banget. Endingnya happy ending. Gue nggak akan kasih tahu, pokoknya kalian nonton aja. Tapi wow, bagus banget ya ceritanya bagaimana si ibu ini mengajarkan anaknya tanpa ada keberadaan dianya. Ya, ternyata Connie Britton kata geng duet. Dan gue udah pernah bahas ini rupanya di siaran sedikit. Iya betul. Jadi si ibu itu mengingatkan anaknya, kan lu waktu dulu masih muda tuh very vibrant. Lu bikin life list yang pengen lu lakukan. Tapi as the anak grow up, dia lupa dan berhenti mengambil resiko, having fun in life, dan jadi complacent in life. Ya udah segini aja gue. Jadi ibunya ketika on her dying bed gitu ya, on her dying bed, dia mengingatkan anaknya gitu, warisan gue ke lo, gue cuma mau ngingetin bahwa lo tuh punya mimpi lo dalam hidup. Why don't you take time? Gue mau tantang lo untuk start reliving your dream again. Nah, ini lucu lagi nih. Kolom komentar jadi rame nih gara-gara kita ngebahas film Life List ini. Orang tuh nangkepnya emang beda-beda ya. Kalau gue menangkap film itu adalah message-nya kan. The life lesson yang gue ambil dari film Life List. Sementara di sini yang diambil intriknya instead of the message. Oh, intriknya apa sih? Gue sampai lupa loh. Banyak lah. Kayak ada yang gini, bukannya itu cerita tentang dia diusir dari perusahaannya untuk dia mengejar cita-citanya. Terus begini, cetek kali ya. Cuma itu yang lo tangkap. The life lesson is huge. Iya, betul, tapi betul. Dia sengaja ceritanya seolah-olah diusir dari perusahaannya. Untuk apa? Karena ibunya tahu comfort zone si anak itu kalau dia santai mewarisi perusahaan emaknya, dia menunda mimpi-mimpinya dia. Yes. Jadi sengaja dikeluarin, lo nggak dapat apa-apa, ya kan?
supaya lu tuh didorong untuk Yes. go live your dream. And yes, ada juga bagian yang soal bagaimana cara lu memilih pasangan hidup. Ya, Masih inget nggak lo apa aja? Ada 3 kalau nggak salah. iya. Kan ada katanya pilihlah pasangan hidup, ada 3 poin tuh. Ya, Who make you laugh? is it? Lupa lo gue. Oh, 4. Ada 4. Yang pertama adalah lo bisa menceritakan semua Ini hal tentang diri lo. yes. 1, you can see him as the father of your child. Itu yang terakhir. Iya, kan kita berusaha mengingat ya, Bo. Satu-satu dong. Ya udah deh. Kan yang pertama tuh adalah lo bisa menceritakan semua hal tentang diri lo, bahkan the deepest secret of yourself. Itu 1. Dan menurut gue itu bener-bener kayak start dulu. Kalau lo nggak bisa jujur sama orang itu, lo mau ngasih apa lagi ke dia? Iya, gue emang strict banget. Dia juga sama. 2. He is kind katanya. He is kind. Ya, kalau nggak salah ada kind to your mother atau kind to his mother gitu nggak ya? Kind doang ya? Lupa nonton deh, geng duet. Iya. Terus yang ketiga itu apa? Baru yang keempat itu adalah lu bisa membayangkan dia akan jadi orang tua dari anak-anak lo. Iya, yang ketiga gue lupa. Pokoknya itu pertama, lu bisa cerita. Oh, you can grow and becoming the best version of yourself. Itu gue setuju. Ketika lu stay sama orang dan lu kan kalau pacaran tuh kan bertahap ya. Lu nggak ngerasa bahwa kok gue nggak berkembang ya sama dia. Ngapain lu lanjutin? Dan ketika lu stay sama orang terus abis itu lu gini, kok gue nggak bisa jujur ya sama dia? Gue nggak bisa jadi diri gue sendiri. Ngapain lo lanjutin? Terus yang berikutnya adalah, lo bisa bayangin nggak ketika nanti dia jadi orang tua dari anak-anak lo? Itu kan membayangkan bahwa ini bukan cuman short term. Dan kenapa gue strict itu harus terakhir? Karena it's the final decision. Iya. Aduh, 4 itu kayaknya gue harus nonton lagi terus gue catat deh. Kayaknya tadi ada yang bilang ada 1 poinnya tuh gini, can I tell him everything in my heart? Yes! Bisa nggak lo? The deepest secret semua hal. Dan gue sukanya film Lifeless itu adalah, ya ini balik lagi ya, mengenai tadi balik lagi kan ajaran orang tua gitu. Anak ini, orang ini, perempuan ini tuh bener-bener kelihatan bertumbuhnya, progressingnya gitu. It's beautiful. It's beautiful movie. Ya nggak? Ada The Doctors tuh tadi yang udah me-list down 1 sampai 4, cuman ke scroll euy.